Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh suatu kesempatan yang sangat indah di mana pada pagi hari di Minggu Transfigurasi tanggal 14 Februari 21 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersekutu bersama untuk memuliakan Tuhan kita. Adapun tema dari ibadah kita di minggu hari ini, yakni berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap orang pasti pernah merasakan kebahagiaan. Adapun kebahagiaan tersebut bisa timbul melalui berbagai hal. Misalkan, lahan pertanian Bapak, Ibu, atau saudara-saudari memperoleh sumber daya air yang cukup. Ataupun hama serta penyakit tanaman bisa dikendalikan dengan tepat. Bahkan, usaha tani yang dilakukan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Sehingga kemudian bisa terjual dengan habis begitu dan memberikan pendapatan yang maksimal begitu. Atau mungkin bagi teman-teman pemuda, kebahagiaan itu muncul ketika segala pendidikan kita berjalan dengan lancar ataupun kita mendapatkan penghargaan dalam kegiatan yang kita ikuti. Serta mungkin ada di antara teman-teman pemuda yang hari ini sedang menanti-nanti hadiah dari pacarnya. Mengingat hari ini adalah hari yang bertepatan dengan Valentine, begitu ya. Dan saya rasa mungkin ada yang sedang menunggu-nunggu hadiah, begitu ya. Dan serta masih banyak faktor-faktor lainnya. Tentunya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita semua ingin merasakan yang namanya kebahagiaan. Sebagaimana kita mendapatkan kebahagiaan duniawi, maka sudah seharusnya kita tidak boleh melupakan kebahagiaan rohani. Hal itu pula yang kemudian menjadi tema pada ibadah kita di hari ini. Tetapi, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan mengenai nats yang kita gunakan di hari ini, saya ingin mengajak kita untuk terlebih dahulu memahami apa itu transfigurasi. Secara sederhana, transfigurasi adalah suatu peristiwa ketika Yesus berubah menjadi bercahaya serta berjumpa dengan Elia dan Musa di gunung yang tinggi. Di sana, Yesus mendapatkan gambaran tentang kemuliaan yang kelak akan ia miliki. Dan peristiwa ini pula yang kemudian semakin memampukan Yesus untuk menghadapi penderitaan dan kematiannya. Berkaitan dengan itu, Injil Markus 9 ayat 2-9 yang menjadi pokok dari bacaan kita di hari ini mengandung ajaran yang tentunya berguna bagi kita dalam memaknai peristiwa transfigurasi tersebut. Secara garis besar, ajaran tersebut ialah meyakini bahwa Kristus sungguh-sungguh juru selamat dan dari berpengharapan kepadanya, kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Sungguh indah begitu ya, harapan yang bisa ataupun ajaran yang bisa kita peroleh dari Injil ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam Markus 9 ayat 2 disebutkan bahwa 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Secara jelas, kita bisa menemukan bahwa pada saat itu Yesus membawa murid-muridnya untuk turut bersama naik ke sebuah gunung yang tinggi. Adapun murid-muridnya seperti yang tadi telah disebutkan, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Perlu dipahami bahwa ajakan Yesus kepada murid-murid tersebut bukanlah sesuatu hal yang tanpa alasan begitu. Sebab ternyata Yesus sengaja untuk memperlihatkan kemuliaannya dengan berubah rupa di hadapan mereka agar kemudian para murid ini menyadari bahwa Yesus menjalani penderitaannya berdasarkan kesediaannya sendiri. Sehingga Yesus berharap agar para murid dan orang percaya lainnya juga bisa mengikuti teladan tersebut. Sebab pada masa itu situasinya orang-orang percaya mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi begitu, atau lebih tepatnya dari Kaisar Nero, di mana penganiayaan tersebut sampai berujung kepada kematian. Kemudian dalam ayat selanjutnya kita menemukan bahwa saat itu pakaian Yesus berubah menjadi putih berkilat serta diiringi dengan kedatangan Elia juga Musa. Adanya perubahan pakaian
serta kehadiran Elia dan Musa dimaksudkan untuk semakin menegaskan bahwa kemuliaan Yesus dalam peristiwa tersebut serta membantu para murid agar dapat memahami makna transfigurasi itu sendiri. Sebab mungkin seperti kita yang ketahui bersama juga, Elia dikenal sebagai seorang nabi yang masyhur begitu dalam perjanjian lama. Dan Musa sendiri dikenal sebagai perantara hukum Taurat bagi umat Tuhan. Sehingga peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok Mesias yang akan menggenapi apa yang tertulis di dalam hukum Taurat serta kitab para nabi. Hal tersebut juga dipertegas dengan kedatangan awan pada ayat yang ke-7 dan terdengarnya suara dari surga pada ayat yang ke-8. Adapun para murid kemudian memperoleh kebahagiaan serta sukacita yang luar biasa, bahkan sampai membuat mereka ingin mendirikan kemah di situ. Dan seusai kepergian Elia dan Musa, Yesus diceritakan masih tetap tinggal bersama-sama dengan para muridnya. Hal ini ingin menggambarkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa di dalam kemuliaan yang dimilikinya, Yesus tidak akan meninggalkan kita, bahkan hingga akhir zaman. Berkaitan dengan kisah transfigurasi Yesus, saya ingin mencoba menarik hubungannya dengan kehidupan kita di masa kini. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita sedang bersama-sama diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Pandemi ini tentunya berdampak besar bagi kehidupan kita semua. Dan saya rasa tidak hanya di daerah Ngablak saja, begitu ya, tetapi juga seluruh dunia. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin merasakan dampak seperti hasil penjualan panen menurun, pengiriman menjadi terhambat, atau mungkin ada di antara Bapak, Ibu, atau Saudara-saudari yang selalu merasa was-was ketika bekerja dan beraktivitas. Apakah hari ini saya masih dapat terhindar dari COVID-19 ataupun kekhawatiran-kekhawatiran lainnya yang berhubungan dengan pandemi ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melalui kenyataan yang saat ini sedang kita hadapi bersama, dan peristiwa transfigurasi Yesus, sebenarnya kita mau diingatkan bahwa dalam setiap masa kehidupan kita, Yesus senantiasa menyertai kita. Kita bisa melihat bagaimana Yesus tetap bersama-sama dengan muridnya, sekalipun ia sedang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Atau setiap orang percaya tetap percaya kepada Kristus, sekalipun menghadapi cobaan yang luar biasa dari kekaisaran Romawi di masa itu. Artinya di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita perlu meyakini bahwa Kristus sungguh-sungguh juru selamat, dan dari berpengharapan kepadanya, kita mampu memperoleh kebahagiaan yang sejati. Sehubungan dengan hal tersebut, ada pun berbagai tindakan yang dapat kita lakukan agar kemudian tetap berpengharapan kepada Kristus, yakni pertama, tetap bersedia untuk saling mengasihi dan berbuat baik di masa pandemi. Hal ini mungkin bisa kita mulai dari sesuatu yang kecil begitu, tapi berdampak besar. Seperti misalkan tetap melakukan atau mengikuti protokol kesehatan, sehingga kemudian kita bisa menjaga diri sendiri dan bisa menjaga diri orang lain. Dan akhirnya kita masih bisa beraktivitas dengan seharusnya begitu, dengan sebagaimana mestinya begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kedua, membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan agar kita semakin menyadari bahwa Tuhan telah berjanji untuk tidak meninggalkan kita dalam setiap keadaan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ajaran yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini akan mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap jalan hidup kita. Hanya saja, kita dituntut untuk mampu melihat kemuliaan Allah lewat berbagai hal yang kita alami, sehingga kita, ketika kita menyadarinya, kita akan mampu masuk ke dalam suatu kebahagiaan rohani, dan oleh karena itulah, kita sudah seharusnya tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kiranya firman yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi berkat bagi hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Amin.